Berita pertama sergap. Bos, warning nih buat sesama tukang ukur jalan alias pengemudi taksi online. Waspadalah, waspadalah. Seorang supir taksi online tewas dianiaya dengan senjata tajam di Jalan Raya Ciputat, Parung, Bojongsari, Depok. Satu pelaku udah ketangkep, tapi motifnya masih didalamin sama polisi. Seorang pria tewas tergeletak di Jalan Raya Ciputat, Parung, Bojongsari, Kota Depok. Polisi telah mengamankan lokasi. Korban diduga seorang sopir taksi online. Mobil milik korban terparkir tak jauh dari jasad korban ditemukan. Korban tewas akibat penganiayaan. Pelaku bersenjata tajam kabur ke arah area perkebunan yang dipagari tembok tinggi. Seorang pria diduga pelaku penganiayaan telah ditangkap aparat Polsek Bojongsari. Kayaknya lawan lah, sama-sama ini kayaknya, sama-sama brutal kayaknya. Yang ini mungkin kebatok ini mungkin nggak bawa apa-apa mungkin. Yang lari ini, yang bawa apa parang, belum ketemu ini parangnya. Korban luka di wajah, tubuh, dan bagian tangan. Diduga mencoba menangkis serangan senjata tajam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Polri di Kramat Jati. Sementara mobil korban, minibus berwarna hitam dengan plat nomor G1279CA, diamankan di Mapolsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Entah apa yang merasuki nih. Ada pemuda nih nekat menyerang polisi pakai senjata tajam di Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya pelaku memarkirkan motornya di jalur busway menghadang Transjakarta. Belakangan ketahuan nih, pelaku mabok minuman keras, miras. Tuh lihat tuh. Ketegangan menyelimuti warga dan pengguna jalan di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pemuda mengamuk mengancam sejumlah petugas polisi dengan sebilah parang. Sempat kocar-kacir, polisi akhirnya berhasil membekuk pemuda tersebut. Namun aksi nekat ini bukan pertama. Diduga pemuda tersebut sempat mencoba mengadang laju bus Transjakarta. Ia mengamuk setelah polisi memintanya memindahkan sepeda motornya. Ya ada motor malang di jalan Duarte mau dipindahin. Tapi marah-marah orangnya. Nggak boleh sama orang itu. Itu ada berapa orang, Pak? Satu orang. Pelaku akhirnya diamankan di Polsek Cengkareng. Dari pemeriksaan sementara, pelaku MT 29 tahun mabuk dalam pengaruh minuman keras. Polisi menyita senjata tajam dan besi yang digunakan pelaku untuk menyerang polisi. Polisi juga melakukan tes urin, hasilnya pelaku negatif narkoba. Namun, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami motif pengadangan bus Transjakarta dan penyerangan terhadap petugas polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ngenes nih, ngeri. Anak SMP mati sia-sia. Bocah kelas 7 SMP tewas usai dianiaya menggunakan senjata tajam oleh lawannya yang juga kelas 7 dari SMP negeri di Kota Depok saat tawuran di Jalan Raya Merdeka, Sukmajaya. Kedua kelompok pelajar SMP ini saling serang gunakan senjata tajam. Ironisnya kedua kelompok pelajar yang tawuran ini saling kenal dan tetangga di lingkungan rumahnya. Korban terkena sajam dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong karena alami luka yang parah. Orang tua korban, Tata Sukanta, mengatakan tak menyangka pelaku tega menganiaya anaknya. Terkenalnya itu deket akrab, makan bareng, main bareng. Saya juga nggak nyangka ya sampai terjadi kayak begini. Satu tongkrongan berarti, Pak? Satu tongkrongan. Sementara itu Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah mengatakan pelaku menganiaya korban menggunakan pisau dapur. Tawuran ini sudah direncanakan antara pelaku dengan korban termasuk lokasi dan waktunya. Sama
nongkrong bareng di salah satu tempat ngopi di daerah Jalan Merdeka. Di dalam tongkrongan itu mereka janjian untuk melaksanakan tawuran. Jadi mereka bukan musuh ya. Orang tua korban melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polres Metro Depok, berharap polisi segera menangkap para pelaku tawuran yang membuat anaknya tewas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, ini bukanlah Spider-Man, tapi pencuri yang naik ke atap rumah warga, mencoba kabur dari kejaran massa. Pencuri akhirnya tertangkap dan sempat dibikin babak belur oleh warga di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga ini merekam pelaku percobaan pencurian yang mencoba kabur melalui atap rumah hingga viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Lerang-Lerang, Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Pelaku yang dipergoki warga saat mencoba mencuri melalui atap dari satu atap ke atap lainnya hingga akhirnya ditangkap. Pelaku dianiaya warga yang geram hingga babak belur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku ke kantor Polres Pindrang. Dan saat ini sudah di Polres. Nah, di Polres kita dalam pemeriksaan yang terduga tersangka ini. Polisi terus menyelidiki motif pelaku mencuri sendiri atau terlibat komplotan maling. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, hati-hati meninggalkan rumah tanpa dikunci. Berkedok sebagai pengamen, seorang pemuda mencuri HP dan uang jutaan rupiah. Saat rumah kosong, ditinggal pemiliknya mengantarkan undangan. Pengamen masuk ke dalam rumah, mengacak-acak isi rumah, mencuri uang dan barang berharga. Pengamen plus maling ini langsung diamuk massa saat digeledah. Di tasnya ditemukan 4 HP dan uang jutaan rupiah hasil mencuri. Pelaku ditangkap usai mencuri HP dan uang milik warga Kelurahan Manggisan, Tanggul, Jember. Awalnya Rian mengamen dari rumah ke rumah dengan alat musik kempeng. Saat mengamen di rumah Haryanto, kondisi rumah tertutup namun tidak dikunci karena pemiliknya pergi mengantar undangan. Pelaku masuk ke rumah mengambil 4 HP dan uang jutaan rupiah di dalam rumah dan meneruskan mengamen di tempat lain. Korban mengetahui rumahnya dibobol maling, bertanya ke kakaknya. Bersama warga mencari pengamen tak jauh dari lokasi kejadian. Warga membuka tas pinggangnya. Terdapat HP milik korban berikut uang jutaan rupiah. Kenapa? HP sama uang sudah tidak ada, hilang. Oh, ada orang amen barusan ke sini, keluar dari sini ke timur gitu. Uangnya 1.100.000, HP 4 biji. Setelah itu ya dikejar sama anak-anak. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Tanggul. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ini nih, maling nekat lawan warga. Maling kepergok bobol rumah justru nekat nyerang warga pakai senjata tajam. Ini kejadian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Maling nyerang warga akhirnya ketangkep. Gak heran warga gemes, langsung beri salam olahraga. Suara mengerang dan teriakan minta ampun datang dari sebuah rumah di kampung Blok Desa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang pria kesakitan lantaran babak belur dihakimi massa. Pria diduga maling kepergok hendak membobol sebuah rumah. Bukannya menyerah dan kabur, pelaku justru menyerang warga dengan senjata tajam. Kalah jumlah dan tersudut, pelaku tertangkap. Belum sih melakukan pencurian, tapi mencurigakan. Ketika ditanya malah mengeluarkan
alat senjata tajam. Nah, yang punya rumah berteriak, minta tolong ke tetangga, ya langsung ditangkap situ. Ketika diamankan dia malah melawan pakai senjata tajam. Bermula ketika warga memergoki seorang pria tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat kedapatan masuk ke sebuah rumah, pria tersebut justru mengeluarkan pisau dan menyerang warga. Seorang warga luka cukup parah di bagian telapak tangan. Pelaku telah diamankan petugas Polsek Banjaran. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Nih, masih sering nih kejadian nih. Kita kegocek sama seragam, pangkat, dan jabatan. Contohnya ini nih, wanita tertipu seorang lelaki yang ngaku anggota BIN, Badan Intelijen Negara. Begitu kencan, korban malah dipukul sampai pingsan. Motornya diambil, perhiasan dibawa kabur sama anggota BIN gadungan. Hati-hati Neng, hati-hati. Anggota BIN gadungan ini cuma bisa tertunduk lesu. Yuswanto ditangkap anggota Reskrim Polres Klaten di tempat persembunyiannya di Jakarta Barat. Pelaku yang sehari-hari buruh serabutan jadi buronan perampokan dengan korban seorang wanita asal Semarang. Modusnya, pelaku mengajak korban kencan dengan mengaku sebagai anggota BIN, Badan Intelijen Negara. Namun saat bertemu di Klaten, Jawa Tengah, korban dipukul hingga tak sadarkan diri dengan pistol korek api. Pelaku meninggalkan korban di semak-semak dan melarikan sepeda motor, handphone, juga perhiasan korban. Nggak tahu, mungkin ternyata dicek ternyata barangnya imitasi ya? Iya betul. Mana barangnya? Di Jakarta ya. Sempat dijual? Iya, tapi nggak laku. Nggak laku. Zong. Itu bukan senpi ya, korek api beli Pak. Online Pak. Polisi mengamankan barang bukti sebuah senpi korek api, sepeda motor korban, telepon genggam, dan perhiasan milik korban. Anggota BIN gadungan ini kini harus menghadapi ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Ini pasangan pria dan wanita ini nggak cuma soal asmara, ternyata juga partner in crime, alias pasangan pelaku kejahatan. Keduanya kedapatan mencuri atau mengutil di minimarket. Aksinya kerekam kamera CCTV. Tapi endingnya parah nih. Rominya kabur, meninggalkan Julietnya yang tertangkap polisi. Perlahan tapi pasti, aksi pasangan ini awalnya tak menimbulkan kecurigaan. Namun saat diperhatikan lebih dekat, mereka mencuri atau mengutil barang-barang minimarket. Aksi keduanya terekam kamera CCTV sebuah minimarket di Kampung Ciujung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ternyata, petugas minimarket sudah curiga. Rekaman CCTV langsung diperiksa. Tahu kalau karyawan minimarket memeriksa rekaman CCTV, pelaku pria perlahan keluar dan kabur menggunakan mobil, meninggalkan pelaku wanita. Dilihat sedikit video cuplikannya, lalu si A-nya dipanggil ke kasir. Setelah di kasir, si A-nya langsung kabur. Dan ternyata pas dilihat fullnya itu, ternyata benar si A-nya ngambil barang. Itu kaburnya seperti apa sih? Bisa gak ketangkap itu? Kaburnya lari, terus nyimpen mobilnya di pinggir toko. Nah, mobilnya tuh sempat nggak kepegang sama ketahan gitu, karena udah ada di depan jalan raya pas mau berangkat. Wanita pelaku pengutil diamankan seorang anggota TNI dan diserahkan ke Polsek Mande. Mereka berbagi peran. Pelaku wanita membeli kebutuhan rumah tangga dan mengalihkan kasir, sementara pelaku pria mengutil barang kosmetik di rak minimarket. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Satu lagi, bahayanya mabok-mabokan. Seorang pemuda sampai nyaris hilang nyawa. Pemuda ini nekat nih mabuk lem di dalam gardu PLN sampai kesetrum. Udah hilang akal kali ya, udah mabuk di dalam gardu PLN lagi. Ingat, nyawa ente cuma satu, bos.
Warga dikejutkan dengan suara letupan dari sebuah gardu listrik PLN di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar. Namun pemandangan selanjutnya lebih mengejutkan. Seorang pemuda keluar dari dalam gardu listrik dengan sebagian tubuh terbakar. Korban dievakuasi selamat keluar dari gardu listrik. Dengan kondisi tubuh luka bakar, pemuda tersebut dilarikan ke rumah sakit menggunakan becak motor. Warga menduga korban menyalahgunakan gardu yang tidak terkunci untuk lokasi mabuk lem. Hangus. Sementara lem dalam. Ya. Lem. Sementara mabuk lem. Iya. Di bagian mananya Pak? Di bagian sini dulu, pinggir. Di gapuranya, samping gapura. Samping anunya Pak itu yang listrik itu. Iya. Ada suara letusan atau seperti apa sebelum? Ada letusan dulu. Suara letusan dari? Di dalam listrik. Oh, dari gardu listrik itu. Dari gardu listrik. Petugas PLN kemudian datang untuk memeriksa kondisi gardu. Sisa pakaian korban yang terbakar masih berada di sekitar gardu tersebut. Belum diketahui apakah petugas PLN akan memperbaiki pagar gardu listrik yang rusak agar lokasi tersebut tidak disalahgunakan lagi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Kabur dan kabur. Usai tabrak dua pemotor di dua lokasi. Sebuah minibus yang ditumpangi dua pemuda rusak berat di amuk massa di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin malam. Evakuasi dilakukan petugas cukup dramatis karena banyak pemotor yang geram ingin menghajar keduanya. Minibus yang ditumpangi dua pemuda ini terjebak kemacetan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Sebelumnya terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemotor. Pemotor geram langsung merusak minibus dengan helm. Petugas di lokasi kewalahan karena emosi para pengendara. Aksi main hakim sendiri ini buntut kekesalan pemotor akibat ulah pengemudi minibus yang kabur usai menabrak pemotor di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Sempat dikejar oleh sejumlah pemotor, minibus justru tancap gas ke Medan Merdeka Barat. Mobil kembali menabrak pengemudi ojol dan kembali kabur ke Bundaran HI dan terjebak kemacetan. Lagi dipotong sama Gojek, ditabrak lagi Gojek sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu deh keadaannya tuh. Berarti di dua lokasi. Korbannya dua yang di depan MK satu. Jadi dia di seberang gedung MK apa tuh? Di depan Indosat. Jadi sudah berhenti nggak mau tadi. Lari terus, yang lewat aja motor mobil ditabrakin semua kok. Proses evakuasi kedua pemuda ini dramatis karena banyak pengendara yang ingin memukul keduanya. Diamankan di pos polisi Bundaran HI, kedua pemuda diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Nah, tuh, lari dari kenyataan, menabrak dan kabur. Ya, remuklah. Makanya jangan pernah tidak bertanggung jawab jika menabrak. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah.